Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Desti Fitriani dengan NPM H1A022020. Di sini saya akan memaparkan laporan hasil pembuatan alat sensor detak jantung yang dibuat oleh kelompok 1 dengan dosen mata kuliah Bapak Novalio Darata, ST, MSc, PhD. Nah, berikut ini merupakan anggota dari kelompok 1 yang terdiri dari 10 anggota. Selanjutnya, yaitu latar belakang dari dibuatnya alat sensor detak jantung. Nah, latar belakangnya itu tentunya tidak lepas dari adanya perkembangan teknologi, yang mana di masa sekarang ini perkembangan teknologi telah memberikan berbagai kemudahan dalam pendeteksian penyakit. Nah, di bidang kesehatan sendiri, sudah bermunculan berbagai sensor yang mampu mendeteksi suhu ataupun detak jantung. Dengan memanfaatkan sensor tersebut dalam pendiagnosisan penyakit untuk mengetahui kondisi jantung seseorang ini tidak perlu lagi mengunjungi rumah sakit sehingga lebih efektif dan juga lebih efisien. Nah, untuk rumusan masalahnya, yang pertama itu bagaimana dalam menentukan komponen yang digunakan dalam membuat sensor detak jantung. Yang kedua itu bagaimana cara merancang alat sensor detak jantung. Dan yang terakhir yaitu bagaimana kinerja dari alat sensor detak jantung itu sendiri. Nah, tujuan dari praktikum pembuatan alat sensor detak jantung yang kami lakukan, yang pertama yaitu untuk mengetahui komponen apa saja yang dibutuhkan dalam membuat sensor detak jantung. Selanjutnya, untuk mengetahui sistem kerja rancangan sensor detak jantung. Dan yang terakhir itu kami mampu memaparkan proses dan cara membuat sensor detak jantung. Nah, untuk manfaat dari praktikum ini sendiri, yang pertama yaitu manfaat bagi mahasiswa, ada sebagai sarana pembelajaran dan juga penambah wawasan tentang alat sensor detak jantung, sebagai sarana implementasi pengetahuan yang didapat di bangku pendidikan, selanjutnya sebagai bentuk kontribusi mahasiswa dalam perkembangan teknologi serta pembangunan riset, terkhusus sebagai mahasiswa kesehatan ini dalam bidang kesehatan. Selanjutnya, manfaat bagi dunia kesehatan, yaitu sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan teknologi kesehatan. Nah, selanjutnya ini mengenai tanggal pelaksanaan yang telah kami rancang. Yang pertama itu adanya diawali dengan pembuatan dan juga seminar proposal, yang mana sudah kami kerjakan 100% yang pada tanggal 15 September 2022. Nah, untuk pengerjaannya sendiri, kami bagi menjadi beberapa penugasan. Nah, untuk selanjutnya setelah itu kami melakukan pengerjaan proyek yang dilakukan oleh seluruh anggota kelompok dari 16 September sampai 11 Oktober. Nah, untuk saat ini progresnya kelompok kami baru 40% dan masih akan terus meningkat progresnya. Selanjutnya ada laporan dan seminar hasil yang dilakukan oleh seluruh anggota kelompok, yang mana progresnya sudah 100%, dan laporan akhir yang belum kami buat, yang akan kami buat selanjutnya. Nah, selanjutnya mengenai anggaran biaya. Jadi untuk membeli alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat alat sensor detak jantung itu, kami menjumlahkan totalnya itu ada Rp271.000. Progres pada 6 Oktober 2022 dari kelompok kami, yaitu pertama, kami telah mengumpulkan seluruh alat yang dibutuhkan. Yang kedua itu kami memotong pin sesuai dengan ukuran pada lubang LCD display 16x02. Yang ketiga itu kami memisahkan kabel female. Yang ketiga, kami memisahkan kabel male-female ataupun male-male. Dan yang keempat, yaitu mempelajari cara kerja Arduino dengan melihat kinerja kelompok lain yang juganya tentu dibantu oleh kakak-kakak dari jurusan teknik elektro. Nah, selanjutnya ada kendala dan hambatan yang kelompok kami dapatkan selama proses pembuatan, yaitu pertama, pengiriman barang yang terkendala di pihak ekspedisi. Sehingga untuk mengatasi hal ini, akhirnya kami memesan ulang alat-alat tersebut. Sehingga untuk mengumpulkan alat tersebut, kami molor dari waktu seharusnya, lebih mundur.
Yang kedua itu tidak adanya I2C pada LCD yang akan kami gunakan. Nah, karena kami tidak ada I2C, sehingga kami harus menyolder pin agar cocok dengan lubang LCD display 16x02. Sehingga kendala terakhir yaitu beberapa kali kami mengalami kendala saat ingin menyolder pin terhadap LCD 16x02. Yang pertama itu ternyata soldernya tidak ada timahnya, dan yang terakhir saat kami ingin menyolder di luar ternyata hujan besar. Nah, untuk dokumentasinya berikut ini beberapa foto atau gambar dari kelompok kami, yaitu berupa alat-alat yang kami gunakan. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan kegiatan yang kami lakukan dalam proses perancangan alat sensor deteksi detak jantung ini, dapat disimpulkan bahwa pembuatan sensor detak jantung ini menggunakan Arduino yang merupakan alat elektronik yang biasa digunakan dalam alat pengukur detak jantung. Nah, dengan mengetahui cara pembuatan alat sensor detak jantung, kami ini dapat mengetahui, mengukur, dan memantau kecepatan detak jantung. Dengan adanya alat ini, pengguna dapat mengetahui detak jantung secara praktis, efektif, dan juga efisien. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.